Kembali lagi di channel Game Football. Di video kali ini Game Football akan membahas perjalanan karir dari seorang Jadon Sancho yang sampai bermimpi bermain di Real Madrid atau Barcelona sejak usianya 15 tahun. So, buat kalian yang masih baru bergabung dengan channel ini, bantu channel ini untuk tembus 100.000 subscriber. So, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Jadon Sancho kini jadi gulali di bursa transfer Eropa. Dia dianggap permata paling berharga bagi Inggris setelah Paul Gascoigne yang Sancho meletakkan tas sekolahnya dan duduk di bangkunya. Kemeja putihnya, lengan bajunya digulung dan dibuat belansar. Digantung di pundaknya yang berusia 14 tahun. Dasi merah anggur dan emasnya diikat longgar di lehernya. Dia dan rekan-rekannya setimnya dari usia di bawah 15 tahun Watford telah dibebaskan dari ruang kelas mereka dan satu persatu dipanggil ke sekolah satu kantor kecil di lantai atas sekolah. Jadon Sancho menjelma jadi superstar. Borussia Dortmund harus memasang tembok yang tinggi agar permata berharganya tak dicaplok klub-klub elit Eropa. Walau klub asal Jerman itu juga mengintip peluang dapat keuntungan besar menjual sang penyerang sayap yang digaetnya dengan harga sangat murah dari Manchester City. Apa yang dirasakan kini sebagai wonderkid berbanding terbalik dengan lingkungan di mana Sancho memperoleh pendidikan sepak bola pertamanya. Semua itu bermula dari lapangan olahraga segala cuaca di dekat rumahnya di Kennington, London Selatan. Dia adalah teman masa kecil dengan Raisel dan Giancarlo Popeda asal Akademi Arsenal yang kemudian menjadi rekan setimnya di Manchester City. Bakat Jadon Sancho ditemukan oleh Watford pada usia 7 tahun dan akan melakukan perjalanan melintasi London 3 malam seminggu untuk berlatih dengan Hornets sampai pada usia 11 tahun. Saat itu ia cukup tua untuk menghadiri sekolah sepak bola satelit klub Akademi Warfleet di Oxford, London Barat. Perjalanan dari Kennington ke Unsworth terlalu lama untuk bisa dilakukan setiap hari dan karena itulah yang pertama dari banyak pengorbanan yang akan dilakukan Sancho muda dalam mengejar mimpinya. Dia meninggalkan keluarganya di rumah untuk tinggal bersama seorang bibinya di North Hall. Perjalanan 14 mil ke sekolah dengan taksi setiap hari Sancho lakoni tanpa mengeluh sedikit pun. Ketika fasilitas asrama dibuka di Hartfield, Sancho meninggalkan keluarganya untuk tinggal di sana. Perry Pace adalah bek kiri di Akademi Watford dan teman sekolah Sancho. Dia selalu menyebut klub-klub besar Real Madrid dan Barcelona. Kata Friends, bermain di klub besar selalu menjadi bagian dari rencananya. Dia mengorbankan masa mudanya untuk sepak bola. Sancho bukan siswa yang bandel. Selama masa sekolah, sepak bola mendominasi fokusnya. Lacaster mengakui ada sedikit gembor internal antara Sancho di Watford. Tetapi ketika dia pertama kali melihat pemain sayap itu beraksi saat berusia 13 tahun, dia tidak ragu dia melihat pesona seorang calon bintang masa depan. Memimpin sesi musim panas yang diikuti para bocah berusia 16 tahun, para pelatih harus rela berkeringat berlari mengikuti pergerakan para pemainnya dalam sesi latihan. Dalam sesi latihan, Jadon Sancho sudah terlihat istimewa. Dengan segala keistimewaan yang ia miliki, Jadon Sancho bergabung dengan tim U15 Lacaster. Dia bermain 1 tahun di atas kelompok usianya. Di sana ia jadi pemain terbaik di tim. Dalam sebuah pertandingan melawan Arsenal, Sancho membuat pemain-pemain di gardas muda kewalahan. Para pemain muda Arsenal tidak mampu mengimbangi kecepatan Sancho. Ia mencetak gol sensasional dari jarak 35 meter yang membuat para pemain lain terperangah melihat gol tersebut. Pada kesempatan lain melawan Colchester, ia mencetak gol ke gawang yang kosong setelah mereplikasi salah satu trik legenda Brasil Pelé. Mengintari kiper tanpa menyentuh bola, hanya menggunakan tipuan tubuh dan sekaligus memanfaatkan kesalahan arah lawan.
Untuk terus meningkatkan, Sancho perlu ditantang dan tidak ada yang lebih menyadari hal itu selain pemain itu sendiri. Lacanstar akan sering membentuk tim yang tidak rata untuk pertandingan pelatihan, menguji para pemainnya dalam pertandingan 9 lawan 7 atau 10 lawan 6. Sancho selalu ingin berada di pihak dengan pemain yang lebih sedikit, dan ketika sang pelatih membalikkan dinamika yang biasa pada suatu waktu, ia bersikeras agar bisa jadi pemenang. Ia tak mau jadi pemain yang harus menjalani hukuman dari pelatih karena timnya kalah dalam permainan game antar sesama. Manchester City telah memantau bakat Sancho sejak ia berusia 13 tahun. Pada bulan Maret 2015, ketika Sancho berusia 15 tahun, City melakukan pendekatan di bawah aturan yang diberlakukan di Akademi Elit Inggris. Ia menekan kontrak dengan biaya kompensasi awal hanya 66.000 pound sterling. Pembantu bakat yang memantau Sancho pun merasa aneh melihat penampilan sang pemain di lapangan. Beberapa di antara mereka merasa dia kurang atletis untuk mencapai level tertinggi. Yang lain menyamakan gayanya dengan legenda Inggris Paul Gascoigne. Intinya tidak ada yang bisa membantah kalau Sancho pesepak bola istimewa. Bagi Jadon Sancho, kepergiannya ke City adalah langkah selanjutnya untuk menggapai mimpi besarnya. Lampu short Stade Andro menerangi senja pertengahan musim semi Senin malam ketika Sancho berbaris untuk menghadapi Birmingham City dalam debutnya di Manchester City. Selama sesi pramusim di salah satu lapangan terbuka di fasilitas Akademi City yang mengesankan, Sancho berada di antara 20 pemain yang menjalani langkahnya oleh pelatih Jason Wilcox. Para pemain tersebut termasuk Brahim Diaz, sekarang bermain di Real Madrid, dan Rabi Matondo, sekarang bermain di Schalke, sedang menyelesaikan tes ketahanan fisik. Satu persatu pemain muda Manchester City perkembangan. Sancho dan Phil Foden saling memandang masih berlari kencang. Pada musim panas 2017, City menawarkan Sancho untuk kontrak profesional pertamanya senilai 30.000 pound sterling per pekannya. Dan manajer Pep Guardiola siap untuk membawa pemain sayap muda itu dalam tur pramusim tim senior. Tapi Sancho menimbang peluangnya untuk masuk dalam skuad utama yang amat tipis, menyiapkan tawaran bermain di Borussia Dortmund. Dia pindah ke Jerman dengan transfer 10 juta pound sterling. Di Dortmund pun sebuah rencana terperinci untuk membuatnya cepat terintegrasi cepat dengan tim disusun. Dia menjalani 2 kali sesi latihan bersama tim utama dan tim cadangan yang dipimpin Jan Sweetwater yang kini melatih Huddersfield Town U19. So, begitu saja video pelajaran dari Jadon Sancho. Jangan lupa di like dan subscribe. See you next video. Salam sepak bola.